Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galia Dwi Wicaksono dengan NIM H54012214041. Kali ini kita akan membahas mengenai uji coba uji ARIMA menggunakan software Stata. Kali ini kita mempunyai data dari sumber BPS, yaitu Indeks Harga Konsumen atau CPI. Ini ada datanya. Ini data dimulai dari 2014 sampai dengan 2019. Kita copy saja datanya. Kita copy, kita masuk ke statanya. Kita ke bagian data editor, edit. Kita copy paste biasa saja, kita paste variable names. Ini kita udah masukin datanya, kita ke perintahnya. Kita akan membuat waktu di sini dengan cara gen t sama dengan underscore n. Kita enter. Di sini sudah muncul di bagian sini. Ini ada data kita sampai 66 bulan. Terus kita masuk ke perintahnya. Kita masukkan lagi gen. Kita buat data t baru. Gen new t sama dengan tm kurung 2014 bulan 1 atau M1 tutup kurung plus T min 1. Sini sudah, kita enter. Kita coba di sini, kita hapus spasi di sini. Coba lagi. Nah, di sini ya sudah. Ini sudah keluar datanya. Karena di sini datanya masih huruf, masih angka. Kita ubah formatnya di bagian sini kanan. Kita klik titik 3-nya. Kita ganti ke monthly. Sampelnya seperti ini saja. Kita klik OK. Nah, di sini udah muncul nih data baru kita, data waktu kita. Setelah itu kita kembali lagi di perintah. Kita atur lagi waktunya dengan menggunakan tset new t dengan data waktu terbaru kita. Kita enter saja. Nah, di sini new t kita variabelnya dari 2014 bulan pertama sampai dengan 2019 bulan ke-6. Setelah itu dengan delta 1 bulan. Setelah itu kita akan melihat nih gimana grafik dari data time series kita dengan cara time series grab ke line plots. Kita klik, kita masukkan, kita create, kita masukkan variabelnya yaitu CPI, kita accept, kita OK. Ini akan muncul. Nah, di sini nih, ini data time series kita menunjukkan bahwa naik terus nih overall. Kita kembali. Selanjutnya kita akan mengecek nih apakah data kita ini stasioner atau tidak dengan menggunakan uji formal. Pertama, kita akan klik di bagian statistik. Kita masuk ke time series. Kita masuk ke tes di bawah. Kita ke augmented decay fuller. Terus kita masukkan variabelnya CPI. Lalu klik OK. Nah, di sini udah muncul nih nilai p-value-nya 0,76. Di sini masih belum stasioner karena masih belum di bawah 0,05, teman-teman. Terus juga tes statistiknya 1%, 5%, dan 10%-nya masih belum stasioner. Maka kita akan melakukan post difference, teman-teman. Gimana caranya? Itu kita bisa menggunakan perintah ini. Kita klik di sini, kita ubah, kita tambahkan, maksudnya kita tambahkan D sama titik. Seperti ini, kita enter. Nah, di sini kita sudah melakukan
fast difference dengan hasil p-value-nya 0,00. Maka di sini sudah stasioner data kita. Dengan tes statistiknya di 1%, 5%, dan 10% juga sudah stasioner. Setelah itu, kita akan melakukan pengecekan menggunakan fungsi autokorelasi dan parsial korelasi untuk mengetahui nilai ARIMA kita. Menggunakan perintah AC spasi difference karena kita datanya difference dari CPI, kita enter. Nah, ini akan muncul nih nilai dari MA kita. Nilai MA kita akan melihat dari nilai terakhir yang keluar dari garis abu-abu ini nih. Kita lihat di 1, 2, 3. Jadi nilai MA kita itu di 3, teman-teman. Jadi kita udah mempunyai dua nilai nih. Yang pertama nilai dari I-nya itu karena kita fast difference, jadi I-nya itu 1, dan MA-nya itu 3 ya tadi ya. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan fungsi dari parsial korelasi dengan perintah PIC spasi difference titik CPI. Kita enter. Sini kita akan melihat nilai AR. Sini kita lihat yang keluar dari garis warna hitam nih, 1, 2. Maka nilai AR-nya ini ada 2. Jadi kita sudah mendapatkan nilai ARIMA kita, yaitu 2, 1, dan 3. Setelah itu, kita akan mengestimasi fungsi dari ARIMA. Dengan cara bagaimana kita bisa memasukkan perintah di sini dengan menulis ARIMA spasi CPI data kita, koma ARIMA buka kurung nilai yang tadi 21,3 tutup kurung 0 log. Nah, di sini kita akan mengestimasi nilainya. Kita enter. Kita tunggu hasilnya. Nah, di sini sudah keluar hasilnya. Sini p-value-nya di atas sudah stasioner, di tengah ini kosong nih, di log kedua dan ketiga tidak stasioner. Tapi kita perlu lihat juga nilai AIC-nya dengan cara memberikan perintah stat IC. Kita enter, kita lihat nilai AIC di sini 85,99. Lalu karena di nilai ARIMA 213 ini masih belum stasioner di sini, kita coba pemodelan lainnya. Kita klik di sini nih. Kita akan memperbarui di sini. Kita ganti yang ketiganya, nilai MA-nya jadi 1. Kenapa? Karena kita sini melihat karena di sini belum stasioner. Log 2 dan 3-nya. Jadi kita hapus, kita coba baru, kita enter, kita lihat hasilnya. Di sini ternyata log 1-nya malah belum stasioner nih teman-teman. Tapi kita perlu mengecek nilai AIC-nya terlebih dahulu dengan stat IC. Kita enter. Sini nilai AIC-nya 90,2. Kita perlu nilai AIC yang lebih rendah gitu. Dan kita juga perlu stasioner di sini. Lalu kita perlu modifikasi lagi nih di nilai pemodelan ARIMA. Kita ganti, coba kita gantikan 0 ya teman-teman. Kita enter, kita lihat hasilnya. Ternyata di sini nilai ARMA kita ternyata sudah stasioner nih. Di sini sudah di bawah 0,02. Maka di sini sudah stasioner, tapi kita perlu mengecek nilai AIC-nya dengan cara stat IC lagi. Kita enter, kita lihat AIC-nya ini turun dikit dari sebelumnya, 89,80. Karena di sini kita sudah mempunyai pemodelan terbaik, yaitu ARMA, maka selanjutnya
kita akan melakukan peramalan di masa depan gitu dengan cara kita klik statistik. Selanjutnya kita ke time series, kita ke setup and utilities, add observation to time series. Sini kita masukkan angkanya, kita coba angka 6. Karena di sini kita akan mengetahui 6 bulan berikutnya itu peramalannya seperti apa, teman-teman. Sini kita okekan saja. Ini kita coba lihat data editor kita. Di sini apakah sudah nambah? Ternyata sudah nambah nih. Data baru yang akan kita ramalkan. Kita kembali lagi. Lalu kita akan meramalkan nih. Tapi kita perlu memastikan bahwa yang akan kita ramalkan itu nilai ARIMA yang ini. Yang 2,1,0. Kita kembali ulangi. Ini nilai ARIMA kita sudah keluar dengan stasioner. Lalu kita akan memprediksi nih dengan membuat perintah predict spasi forecasting CPI, karena kita mau buat namanya si forecasting CPI ini. Terus koma, kita menggunakan y-nya dynamic, terus spasi buka kurung TM buka kurung lagi, tahun kita itu 2019 yang ingin kita ketahui mulai dari tahun 2019 bulan ke-7. Kita tutup kurungnya 2 kali. Setelah itu kita enter. Oke. Sini kita sudah mengetahui nilai nih yang sudah kita ramalkan. Nilainya sudah masuk nih ya. Setelah itu kita kembali ke sini. Nih, kita perlu melihat karena sudah terlihat di datanya, kita juga perlu melihat di grafiknya. Apakah ada penambahan atau bagaimana nih ketika kita sudah menambahkan nilai forecasting. Kita kembali ke line plots-nya. Kita tambahkan plot kedua dengan variabel baru kita yaitu forecasting CPI. Kita accept, kita okekan. Nah, di sini kita melihat grafik yang baru nih, ini grafik yang lama, dan ini grafik peramalan yang baru. Sini kita sudah berhasil menguji dari ARIMA menggunakan software Stata. Maka dari itu kita sudah menyelesaikan semua tahapan dengan benar. Semoga dengan penjelasan dan tutorial seperti ini, kalian bisa memahami dan mengaplikasikannya dengan baik. Segitu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa.